Sebuah tangga berukuran panjang 6,5 meter bersandar di dinding. Jarak kaki tangga ke dinding sejauh 2,5 meter. Berapa tinggi dinding yang dicapai oleh tangga tersebut? Perhatikan ilustrasi dari permasalahan ini. Misalkan ini adalah dinding, tangga bersandar pada dinding. Diketahui tangga berukuran panjang 6,5 meter. Jarak kaki tangga ke dinding sejauh 2,5 meter. Misalkan ini A, B, C. ABC adalah sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku di B. Maka garis di depannya AC adalah sisi miring segitiga ABC. Sehingga akan berlaku rumus Pitagoras. BC pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2 dikurangi kuadrat dari sisi ketiga. Sama dengan AC 6,5 pangkat 2 dikurangi AB 2,5 pangkatkan 2 sama dengan 6,5 pangkat 2 42,25 dikurangi 25 pangkat 2 2,5 pangkat 2 6,25 sama dengan 36. BC 36, BC pangkat 2, maka BC kebalikan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2 dari 36, sama dengan 6 meter. Jadi, tinggi dinding yang dicapai oleh tangga adalah 6 meter. Jadi, tinggi sama dengan 6 meter. Sebuah perahu berlayar ke arah barat sejauh 6 mil, lalu berbelok ke arah selatan sejauh 4,5 mil. Berapa jarak terpendek yang dilalui perahu dari posisi awal? Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Misalkan O adalah titik awal perahu, kemudian dia bergerak ke arah barat sejauh 6 mil, kemudian berbelok ke selatan 4,5 mil, maka jarak terpendek yang dilalui perahu adalah dari posisi awal O ke selatan ke S. OBS adalah segitiga siku-siku, siku-siku di B, maka OS adalah sisi miring segitiga OBS. Sehingga berlaku rumus Pitagoras, OS kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah BS pangkat 2. OB 6, BS 4,5. Sama dengan 6 pangkat 2, 36, ditambah 4,5 pangkat 2, 20,25, 36 tambah 20,25, 56,25. OS, kebalikan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2 dari 56,25. Akar dari 56,25 sama dengan 7,5. Jadi, jarak terpendek yang dilalui perahu dari posisi awal adalah 7,5 mil. Bagas melakukan perjalanan dari rumahnya ke rumah Bastian dengan bersepeda. Bagas mengambil lintasan ke arah utara sejauh 120 meter, lalu ke arah barat sejauh 150 meter, lalu ke arah selatan sejauh 200 meter. Berapa jarak antara rumah Bagas dan Bastian? Perhatikan gambar berikut. Misalkan ini adalah titik awal Bagas. Misalkan titik O. Bagas bergerak ke arah utara sejauh 120 meter.
Lalu ke arah barat sejauh 150 meter. Dari sini bergerak ke barat sejauh 150 meter. Lalu ke arah selatan sejauh 200 meter. Dari sini bergerak ke selatan, misalkan titik S, sejauh 200 meter. Berapa jarak antara rumah Bagas dan Bastian? Jarak antara rumah Bagas dan Bastian sama dengan jarak titik O ke titik S. Buat garis bantu misalkan dari O tegak lurus ke BS. Titik potongnya adalah titik T. Maka panjang BT sama dengan panjang OU, sama dengan 120. Sehingga panjang ST adalah 200 dikurangi 120, sama dengan 80. Dan panjang TO sama dengan panjang BU, sama dengan 150. Perhatikan segitiga STO. Ini adalah segitiga siku-siku, siku-siku di T, sehingga garis di depannya yaitu SO adalah sisi miring pada segitiga STO. Sehingga akan berlaku rumus Pitagoras, SO pangkat 2 sama dengan TS pangkat 2 ditambah TO pangkat 2. TS 80 pangkat 2 tambah TO 150 pangkat 2. 80 pangkat 2, 6.400 ditambah 15 pangkat 2, 225, 10 pangkat 2, nolnya ada 2, jadi 100. 6.400 ditambah 22.500 sama dengan 28.900. SO, kebalikan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2 dari 28.900. Sama dengan akar dari 289 kali 100. Akar dari 289, 17. Akar dari 100, 10. Sama dengan 17 kali 10, 170. Jadi, jarak rumah Bagas dan Bastian adalah 170 meter. Tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira 8 meter. Di depan gedung tersebut, ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Berapa panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman tersebut? Perhatikan sketsa berikut, misalkan posisi jendela adalah di C, tinggi jendela kira-kira 8 meter. Kemudian di depan gedung, ini gedung, di depannya ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Berapa panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki tangga tidak merusak taman? Supaya kaki tangga tidak merusak taman, minimal kaki tangga ada di ujung dari tamannya, ada di sini. Jadi panjang tangga yang dibutuhkan adalah sama dengan panjang BC. ABC adalah segitiga siku-siku, siku-siku di A. BC berarti sisi miringnya, karena berada di depan sudut siku-siku. Sehingga menurut rumus Pitagoras, BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah AC pangkat 2. AB 6 pangkat 2, AC 8 pangkatkan 2, 6 pangkat 2, 36, 8 pangkat 2, 64, 36 tambah 64 sama dengan 100. Jadi panjang BC adalah akar pangkat 2 dari 100 sama dengan 10. Jadi panjang tangga minimum adalah 10 meter.
Sebuah kapal nelayan bertolak dari pelabuhan untuk menangkap gerombolan ikan tuna yang biasanya berkumpul di suatu titik di lepas pantai. Agar dapat menangkap ikan lebih banyak, kapal nelayan tidak langsung menuju tempat tersebut, melainkan berlayar melewati jalur baru yakni 12 km ke barat, kemudian 35 km ke arah selatan. Berapa selisih jarak yang ditempuh kapal dengan menggunakan jalur baru dengan jarak yang ditempuh jika melewati jalur lurus? Misalkan N adalah posisi awal nelayan. Jalur baru yang dilalui adalah 12 km ke arah barat, kemudian bergerak ke selatan 35 km, sehingga jarak jalur baru adalah 12 km ditambah 35 km sama dengan 47 km. Sedangkan jarak lurusnya adalah sama dengan jarak dari N ke S. Perhatikan segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di B, maka panjang NS adalah sisi miring pada segitiga NBS. Sehingga akan berlaku rumus Pythagoras. NS pangkat 2 sama dengan NB pangkat 2 tambah BS pangkat 2. Sama dengan 12 pangkat 2 tambah 35 pangkat 2. 12 pangkat 2, 144, 35 pangkat 2, 1225, 144 tambah 1225, 1369. NS sama dengan, kebalikan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2 dari 1369. Akar pangkat 2 antara 100 sampai 10.000, hasilnya adalah pasti 2 digit atau 2 angka. Pisahkan 2 angka dari belakang, dari sebelah kanan, 1, 2. Nah, sekarang angkanya sudah terbagi menjadi 2 bagian. Untuk angka pertamanya, cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 13. Jadi untuk bilangan pertama, cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 13 atau sama dengan 13. Bilangan kuadrat yang mendekati 13 adalah sama dengan 3. Sebab 3 kuadrat 9. 9 dekat ke 13. Karena kalau kita ngambil 4, 4 kuadrat 16 lebih dari 13. Jadi tidak boleh lebih dari 13. 3 kuadrat sama dengan 9. Kurangkan 13 kurangi 9 sama dengan 4. Kemudian untuk menjawab satuannya, perhatikan bagian kedua. Satuannya adalah 9. Cari bilangan kuadrat yang menghasilkan satuan 9. Bilangan kuadrat yang menghasilkan 9 adalah 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian 7 kuadrat sama dengan 49. Jadi, ada 2 bilangan kuadrat yang menghasilkan satuan 9, yaitu 3 dan 7. Jadi, kemungkinan untuk satuannya adalah antara 3 dan 7. Untuk menentukannya, perhatikan bilangan pertama ini dengan hasil pengurangannya. Kalau hasil pengurangannya kurang dari bilangan pertama, maka yang diambil adalah bilangan yang kecilnya. Sementara dalam soal ini, hasil pengurangannya 4, bilangan pertamanya 3. Hasil pengurangannya lebih besar dari bilangan pertamanya. Maka dari 3 dan 7 diambil juga yang lebih besarnya. 3 dan 7, yang lebih besar adalah 7. Jadi, kalau hasil pengurangannya dibandingkan bilangan pertamanya, misalkan pengurangannya lebih besar atau sama dengan bilangan pertamanya,
Maka dari dua pilihan ini yang diambil adalah bilangan yang besarnya. Jadi didapatkan akar dari 1369 adalah 37. Diperoleh panjang jalur lurus sama dengan 37. Ditanyakan adalah selisihnya. Jadi selisih jalur baru dengan jarak jalur lurus sama dengan 47 km dikurangi 37 km sama dengan 10 km.